Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ola rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Merdeka! Kepalanya kurang kecil. Merdeka! Terima kasih. Pakai kemerdekaan diperdengarkan pada waktu tanggal 28 Oktober tahun 1998. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian warga RW 05 RW 2 Tegal Boro Indah. Seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa negara Indonesia inilah gencar-gencarnya membangun. Adapun pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia itu adalah pembangunan di segala bidang. Betul? Pembangunan di segala bidang itu adalah untuk mengejar ketertinggalan, keterpurukan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan mental. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa mana, bapak-bapak dan ibu-ibu? Bangsa Belanda. Tidak cukup 350 tahun, nambah lagi. Datang dari Asia, yaitu Jepang, selama 3,5 tahun. Oleh karena itu, negara Indonesia sekarang bisa melakukan pembangunan di segala bidang yang terkenal dengan istilah pembangunan manusia seutuhnya. Dengan demikian, kalau bangsa Indonesia bisa membangun, berarti kondisinya aman. Kenapa aman? Karena bangsa Indonesia telah merdeka. Betapa nikmatnya kemerdekaan itu, Bapak Ibu. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak diliputi rasa khawatir dan tidak diliputi was-was maupun rasa gelisah, sehingga bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sampai saat ini. Kemerdekaan adalah sesuatu rahmat, bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan turun dari langit laksana embun pagi, dan bukan bim salabim abrah gedabrah merdeka. Tidak, tetapi melalui perebutan, melalui tekad bulat, yaitu para leluhur mengorbankan keringat, mengorbankan tenaga, mengorbankan darah, bahkan sekali satu-satunya yang dia miliki nyawa. Dia sudah berkorban, mengeluarkan keringat, tenaga, nyawa, harta yang dia miliki, bahkan nyawa satu-satunya, tetapi tidak ikut menikmati kemerdekaan. Beruntunglah
ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ini menikmatinya. Makanya kalau kita minum air kelapa sampai saat ini pasti ada yang menanam kelapa. Berarti bapak ibu kita dahulu itu menanam kelapa, panjenengan tinggal menikmati degannya. Dan begitu. Oleh karena itu patut direnungkan, ibu-ibu dan bapak-bapak ini, apa yang saya sumbangkan di dalam pembangunan ini agar generasi penerus, apa yang harus saya tanam, apa yang harus saya wariskan kepada generasi penerus ini. Ini yang terpenting. Jadi bukan karena, jangan sekali-sekali kita itu sebagai penikmat, artinya kita tidak berpikir apapun. Kembali kepada kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dimerdekakan oleh wakil bangsa Indonesia itu Pak Insinyur Soekarno dan Dr. Agus Muhammad Hatta. Ini tokoh yang kita kenal, ini tokoh yang paling terdepan. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahun 17 Agustus, maka ingat angka 17 Agustus itu angka yang keramat. Kita ingat dua angka 17 lagi, yaitu 17 rakaat dan 17 apa Bapak Ibu kira-kira? 17 Ramadan. Pak Mudiono 100. Inilah, oleh karena itu dalam preambul tokoh-tokoh kita telah menuliskan alangkah benarnya kalimat ini, alangkah indahnya kalimat ini. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya bebas, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi ini kaitannya dengan 17 rakaat. Pada zaman dahulu sebagian besar yang berjuang melawan penjajah itu umat Islam, meskipun beragama yang lain pun juga. Namun oleh karena itu dalam preambul, atas berkat rahmat Allah yang Maha nyata bahwa tanpa rahmat kemerdekaan tidak mungkin kita raih. Kita sudah lama berjuang dengan gigih, 350 tahun kita tidak diam, ditambah penjajah, tapi rahmat Allah itu belum turun. Nyatanya kita tetap terjajah. Itulah sebabnya dengan jelas bahwa dalam preambul itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah bapak-bapak sekarang, panjenengan diharapkan sebagai warga negara yang baik, tolong mengisi kemerdekaan. Apakah sulit mengisi kemerdekaan ini? Tidak. Jadi warga RT urunan, tadi Pak RT sudah menyampaikan, bahkan ada donatur yang menyumbangkan makanan berupa uang. Ini termasuk bagian mengisi pembangunan. Yang pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jangan menipu timbangan, jangan menipu pembeli. Pedagang yang baik melancarkan roda perekonomian, berarti dia berpartisipasi dalam pembangunan. Kalau jadi guru, jadi pegawai, jadilah pegawai yang baik.
tidak korupsi, tidak melencengkan amanah dan sebagainya. Kalau jadi seorang kiai, jadilah kiai yang baik, yang halal katakan halal, yang haram katakan haram, yang batil katakan batil. Jangan yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan yang hak, yang haram dikatakan halal, sedangkan yang haram dibuat remeng-remeng. Tidak boleh. Kiai yang baik termasuk kiai yang mengisi pembangunan, ikut partisipasi, termasuk yang datang ini mengisi pembangunan, ya, termasuk yang datang ini berpartisipasi. Apalagi nanti mau menyanyi yang baik-baik. Kalau menyanyi yang baik-baik berarti bergembira. Sudah tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh gembira tadi, tapi kita jadi penikmat, jadilah pengisi pembangunan yang baik. Saya kira cukup Bapak, nanti kalau terlalu lama elektronya tidak main, kasihan. Ibu-ibu sudah siap, tadi sudah ngapal no HP di rumah Mas Ayat, senyum-senyum, nanti sama kebagian nyanyi juga. Saya kira demikian, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam kata-kata saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.